Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini ketemu lagi dengan saya. Sudah lama tak bersua. Sekarang bersama tamu istimewa Ibu Sri Purwaningsih. Asalnya mana? Saya asalnya dari Solo, Bu. Solo. Iya. Makanya saya takut bahasanya saya agak berantakan. Kita pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia saja. Iya. Solo jenengan di Hong Kong sudah berapa lama? Di Hong Kong yang pertama kali 2 tahun. Terus yang sekarang baru 7 bulan kemarin, 7 tanggal bulan 9. kemarin. Berarti kita kenal 7 bulan ini. Iya. Alhamdulillah. Gimana kenal dengan saya? Alhamdulillah. Seneng banget. Amin. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf pelayanannya semampunya karena saya wirawiri pulang Indo. Tapi setiap jenengan telepon saya angkatkan, saya responkan. Terima kasih, Bu. Amin. Sudah membantu saya dulu pertama kali, tetapi maaf ya, Bu ya. Sebetulnya saya mau sowan sudah lama banget, berhubung sibuk di majikan. Jadi baru hari ini bisa sowan. Terima kasih, tidak apa-apa saya. Jenengan sudah dapat majikan baik saja sudah, alhamdulillah. Ini tadi kan jenengan cerita gimana majikannya, monggo diceritakan biar menginspirasi teman-teman mungkin yang mau cari majikan, yang masih di Indonesia, gajinya berapa, kerjaannya apa, monggo diceritakan. Ya, alhamdulillah saya dapat majikan super baik lah. Alhamdulillah. Ya, majikan saya jumlahnya Bu? Saya itu menjaga satu orang bobo. Ya, tapi bobo setruk separuh, minum pakai selang, pakai susu. Tapi berhubung saya sudah ada pengalaman dari Taiwan. Jenengan Taiwan juga. Taiwan. Jadi saya kerja semampu saya, tapi saya di situ seandainya saya nggak mengerti, saya cuma tanya sama majikan seperti itu. Tapi bobo itu anaknya jumlahnya 8. Anaknya 8. Ya, anaknya 8 tapi semuanya baik. Karena saya kan cuma adanya how seperti itu saja. Iya, sama majikan. Saya bahasanya bahasa Mandarin. Iya, semuanya pakai bahasa Mandarin. Tapi kadang-kadang dia pakai bahasa Kantonis, tapi berhubung saya sedikit-sedikit saya bisa ngomong, tapi kadang-kadang saya sudah salah sedikit, saya juga minta maaf. Tapi majikannya oke, baik banget. Gimana majikannya? Majikannya? Rumahnya maksudnya? Rumahnya majikan bagus banget. Wilayahnya di Tunmun, Bu. Di Handfood Garden. Di villa-villa. Iya. Rumahnya besar berarti? Rumahnya kamarnya 3. Itu untuk bobo 1, untuk majikan 1. Terus saya 1, dan saya ada kamar mandi sendiri. Tadi jenengan cerita nyaman katanya. Ya, alhamdulillah. Kamar sendiri nyaman, ada AC, ada kipas, ada itu penghangat, pokoknya semuanya lengkap. Orangnya orang kaya banget. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Maksudnya meskipun orang kaya itu memanusiakan kita. Memanusiakan kita. Dia makan apapun dikasih. Yang penting, tapi dia dia mengerti kalau saya itu Islam. Jadi kalau dia mau makan babi, nunggu saya keluar dulu. Jadi saya nggak pernah masak babi. Di luar, makan di luar. Kadang-kadang mereka balik masak sendiri seperti itu. Dia makan apa 1 cuil juga saya dikasih 1 cuil seperti itu. Iya, 1 cuil apa namanya? Sedikit ya, saya sedikit. Dia makan 2 ya, saya dikasih 2 seperti itu. Terus bisa sholat, bisa apapun bisa. Waktu itu saya ingat waktu biodata kan. Kerudungan apa mboten biasanya di rumah saya foto kerudungan. Saya foto pakai kerudung. Iya. Alhamdulillah majikan menerima dengan baik. Iya. Sekarang majikan lebih terbuka kok, Bu. Memang kita pakai kerudung itu bisa menerima, kan paham gitu bahwa orang muslim itu pakai kerudung itu adalah kewajiban. Kadang kita juga menjelaskan ke majikan, terus alhamdulillah. Terus ngomong-ngomong kayak kerjaan nyaman, punya kamar sendiri. Ngomong sensitif masalah gaji. Tadi jenengan soalnya ngomongnya itu gajinya gede gitu. Jadi saya alhamdulillah gaji saya itu di kontrak kerja itu tertulis 5.600. 5.600 dari pertama interview dia bilang kamu mau dikasih, ini cerita ya. Ini waktu interview dia bilang seperti ini. Kamu mau minta gaji berapa? Terus saya bilang saya kerja saja belum, kenapa mau minta gaji berapa? Terus saya kerja dulu baru gajian. Terus gimana kamu di majikan ini yang pertama kali? Saya bilang ya
gaji saya waktu 1 tahun gaji standar 4.630. Terus yang gaji kedua 5.500. Padahal tetap gaji standar sampai 2 tahun. Iya. Tapi ya enggak apa-apa. Tapi saya cuma luar biasa. Ya. Terus dia bilangnya, "Udah tak kasih gaji 5.600 gimana?" Terus oke loh, terima kasih. Tapi gimana liburnya? Kamu liburnya tak kasih 200 kalau kamu lembur. Tapi kamu gini aja, tak kasih gaji 6.000 tapi liburnya 1 bulan 2 kali. Terus sekarang sampai di rumah majikan dia malah bilang, kalau kamu nggak libur malah aku suka. Saya ngasih gaji kamu lagi baik daripada kamu libur, soalnya kita orangnya sibuk. Memang sibuk Bu, soalnya harus pakai selang. Tapi nggak semua bisa menjaga. Peralatan tapi komplit full. Saya nggak pernah ngangkat majikan, ngangkatnya pakai itu alat yang seperti rumah sakit seperti itu, dongkrak itu. Terus kalau mandiin, majikan bantu kita. Jadi 2 orang ngasih mandi, ya pakai itu alat juga. Pakai alat. Ya, tapi saya juga dikasih korset, soalnya kan kadang-kadang kita pakai neopu itu, ya. Tapi minum susu 5 kali 1 hari, ngasih pampers 1 hari 7 kali. Tapi itu nggak penting. Kalau dia pentingnya majikan bilang, kamu yang penting cukup bobo. Jadi masalah kerjaan kamu minta tolong bukain pintu seperti itu saja. Iya. Alhamdulillah gajinya lumayan. Ya. Kalau nggak libur bisa 6.000 7.000 berarti. Iya. Seperti 14 kemarin. juta. Gaji direktur Indonesia. Seperti kemarin waktu hari raya itu. Bukain. Seperti kemarin waktu hari raya itu saya dapat 7.000. Alhamdulillah. Iya, soalnya itu sebetulnya terus kan gajinya hari raya itu kurusnya tinggi banget. Iya. 2072 kan. Iya. Pas hari raya itu kan dapat langsung kirim apa? Langsung masuk rekening saya mandiri. Gitu. Tapi tahu Bu, saya pakai itu TNG, jadi itu krus. Itu saya jadi seperti trauma. Krus tuh tinggi, tak masukin ke bank saya, tapi tahu-tahu itu error. Oh, TNG-nya error. Tapi terus 2 hari baru bisa masuk. Tapi kebanyakan yang kirim, ada tulisannya juga. Tapi kemarin itu kan gajinya 6.600 itu, terus itu bonusnya dikasih 400, yaitu 7.000, udah saya kasih 7.000 aja. Alhamdulillah, gitu. Seneng gitu. Terus dapat hargai bener gitu. Terus dapat hompaunya itu dikasih 700. Alhamdulillah, luar biasa. Ngitung gaji. Tapi terus selama jenengan di Hong Kong dapat gaji lebih itu kali ini atau sebelumnya juga gajinya tinggi? Baru kali ini saya dapat tinggi. Yang pertama kali itu majikan juga baik. Sudah saya ceritakan dulu itu, tapi libur tiap minggu sama hari apa? Libur. Hari tanggal merah. Sebetulnya libur dulu terus habis duit nggih? Iya, sebetulnya dulu mau nge-break Bu, sudah mau nge-break juga. Adik saya sudah bilang toh suruh finishkan, tapi saya kuat-kuatan, alhamdulillah bisa finish. Tapi sebetulnya itu majikan baik, super baik juga di Norpoint. Kalau hari raya juga saya dikasih 500, kalau ulang tahun dikasih 500 itu bener. Saya saja nggak nyangka kalau ini alhamdulillah di Mister Nita lagi lebih baik daripada yang dulu. Alhamdulillah saya sebatas membantu, mengusahakan. Terus saya ingat dengan ngabari saya sudah dapat majikan, masuk majikan Bu. Alhamdulillah. Terus doakan, saya tak bawa jalan doa kalau tahu saya ingat siapa, tapi saya ingat kok jenengan siapa gitu. Tapi waktu itu kan langsung dapat majikan kan, langsung saya bilang sama Bu Nita. Bu Nita waktu itu masih di Indonesia ya. Bu, saya dapat majikan. Saya langsung pagi, kan pagi dapat majikan, siang dapat majikan, langsung malam saya telepon Bu Nita itu. Terus saya visa turun atau gimana itu sudah ngabari. Terus saya masuk ke rumah majikan, saya sudah ngabari. Terus saya berhubung sebelum sampai sempat ke sini dengan jauh dari ujung Hong Kong loh ini, dari Tuen Mun, kehormatan bagi saya jenengan rawuh tadi. Tapi saya ingat kok meskipun jenengan begini pakai masker Abu Sri. Tapi kok ya paham, Masya Allah. Saya hafal. Tapi waktu itu gemuk ya Bu ya. Enggak, tapi kok rodok langsing, tapi enggak apa-apa. Bukan cuma langsing. Langsing banget. Kemarin soalnya habis baru sakit setengah bulan. Sakit gerah apa? Pilek batuk, ketularan bayi itu. Saya tinggal libur, paginya itu nggak ada apa-apa bayi itu, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Yang jaga kalau saya libur ini kan 3 orang, yang majikan cewek itu 1 yang nggak sama saya itu. Katanya kalau majikan cewek, jadi pengalaman ini, katanya kalau majikan cewek nggak nikah, katanya super duper jahat ya. Tapi ini majikan nggak ada nikah, tapi malah ngerangkul saya seperti
adik sendiri. 65 tahun tuh orangnya. Orang kan nggak sama, penilaian orang nggak sama, penerimaan orang nggak sama. Terus majikan saya itu keluar, dia punya anak 8 tuh cuma 1 tahun. Jadi majikan saya itu semuanya itu orang tua-tua semuanya. Sudah nunuk-nunuk semuanya. Ada yang 77, ada yang 70, ada yang berapa seperti itu. Jadi saya padahal sudah tua ya, 50 ya, 52. Tapi di rumah situ paling muda sendiri. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Padahal paling tua. Paling muda saya sendiri. Saya ingat nggak laku. Tapi alhamdulillah kalau di Hongkong masih laku ya Bu ya. Selagi di Hongkong, maksudnya mboten mandang usia kalau di sini. Selagi kita sehat, selagi kita kuat masih bisa kerja itu masih. Saya juga nggak ngomong apa-apa. Kok waktu itu jenengan apa usia saya masih bisa, nggih bismillah mawon namanya rezeki Gusti Allah seperti itu ya. Tapi lepas itu tahu-tahu ada Mr. Tan bilang, ada majikan nih kamu mau nggak? Kok di situ bilang itu 2 JJ ya, itu yang nggak nikah sama dai-dai 1. Langsung dia bilang, kamu mau sama saya itu jaga bobonya gini-gini, terus diliatin kan di rumah ada dokter 3 tuh. Dokternya juga 3. Terus ada yang cangko itu yang tusuk jarum itu juga ada 1, yang intung juga 1. Jadi itu tiap hari itu lalu lalang ada dokter, ada ini, ada itu. Jadi saya kerjanya super hati-hati, super bersih. Jadi majikan juga suka, saya juga steril terus tiap hari di rumah. Jangan ada pengalaman. Iya. Ya alhamdulillah. Tapi waktu itu perawatnya bilang, Cici, kamu pernah jaga orang tua? Belum. Orang tua tapi sehat pakai kursi roda, nggak stroke. Padahal dulu pernah jaga orang stroke selama 12 tahun di sana, nggak bisa apa-apa. Saya pura-pura nggak tahu. Saya baru pertama kali stroke. Jadi kamu bisa itu bersihin ini perut. Ya kalau kamu ngasih tahu, ya udah saya kasih tahu itu perawatnya. Lepas itu saya dicoba. Caranya kan saya sudah hafal. Masih hafal lah waktu itu. Lalu dia bilang, J, kamu pernah sekolah perawat? Belum pernah. Tapi kamu pernah jaga orang seperti ini? Belum pernah. Ngapain kamu pintar banget, pintar lebih saya. Kan kamu yang ngajari saya, jadi kan saya ingat di sini, saya pura-pura seperti itu. Nggak mungkin kalau kamu belum pernah jaga seperti ini. Belum, saya baru pertama kali ini. Tapi ini pintar loh, terus bilang sama majikan, ini pembantu harus kamu baiki loh, soalnya ini pandai banget gini. Terus cara itu pakai isu selang kan pakai itu seperti alat Bu, yang 1 jam itu loh, seperti rumah sakit tuh. Kenapa kamu tahu? Kan waktu di Taiwan kan saya 12 tahun jaga orang 1, yang 2 tahun itu sering pergi ke rumah sakit, nginep di rumah sakit, terus di situ di sebelah 1 kamar itu pakai susu. Jadi tiap dia itu ngasih susu saya liatin cara-caranya gimana. Jadi misalkan seandainya saya itu nanti jaga orang tua biar tahu, oh seperti itu ya, cuma lihat saja. Iya, seperti itu. Jadi itu majikan percaya, malah majikan kemarin tuh waktu saya tinggal libur, majikan saya itu panas sampai setengah bulan. Panas sampai libur pulang itu enggak, libur hari biasa ini ya. Itu baik nganu panas gimana. Kenapa? Kamu ngasih airnya kurang mungkin. Iya, cuma saya kasih 3 itu. Kan setiap susu 1 kali minum itu kasihnya 4 atau 5, itu jadi nggak panas, itu kurang minum. Coba nanti tak kasih susu seperti itu loh, tak kasih air harus airnya banyak. Iya, airnya kan harus pakai sedotan yang besar itu kan diselang habis susu kasih air banyak. Pakai enggak Bu, soalnya tangannya aktif, jadi masuk sini. Yang susah ini masuk sini Bu. Kalau masuk sini tangannya juga ditarikin, yang sini itu kalau kitanya bersihin nggak bersih, itu dia merah Bu, ininya dagingnya merah, nanti infeksi. Saya pertama kali lihat, merah nanggup banget. Terus setiap hari saya bersihin, cara bersihin seperti ini sampai seperti ini. Terus sekarang oke, bagus. Jadi majikan bilang kamu gini, seperti itu. Tambah sayang, bukan yang cuma sayang. Tapi saya nggak dikasih kunci, soalnya di rumah kan ada ruang, tiap hari ada ruang. Soalnya Mbak itu tangannya yang 1 itu aktif, jadi dipegangi terus. Jadi tiap hari itu cuma ngelus-lus sama saya. Nih holenga, ngoten. Jadi niku awake kula niku dimek-mek ngoten niku mawon, kali ngemeki tangan ngoten niku mawon. Pokoke ngemot tangan, tapi tangan niki Bu nek kitane enggak sadar nanti ininya bisa coplek kitanya. Jadi majikan juga sudah bilang, "Ini kuat banget." Tapi yang 1 enggak ada daya sama sekali. Nggih. Iya, seperti itu. Itu pengalaman saya, jadi jangan takut kalau kitanya pergi jaga orang tua yang penting tulus, ikhlas, jaga, terus diperhatikan yang serius. Iya. Bukannya cuma serius. Gini, kadang-kadang teman-teman itu kan
wis kurang istirahat, terus majikannya mungkin nggak begitu menerima dengan baik gitu loh, yang jadi masalah itu. Jenengan tahu nggak Bu? Saya itu jam 6 pagi harus siap sudah buat susu. Sampai jam 9.30 malam baru selesai. Soalnya minum susu 5 kali sampai pampers. Kita pun juga bersih-bersih, juga apa, tapi saya nggak ke pasar Bu. Jadi itu cuma ngeliupnya itu kalau kitanya itu sambil megang tangan baik, itu diancam sambil duduk seperti ini, paling maklum sebentar sama kalau maklum sebentar seperti ini cuma 5 menit atau berapa menit. Nggak pernah tidur siang. Jadi dari pagi jam 6 sampai jam 9.30 itu masih sangat normal. Maksudnya kan kadang kan ada yang tidurnya jam 1 jam kayak gitu 4-5 jam itu loh yang anak-anak pada ngedrop. Itu jenengan termasuk itu oke, soalnya majikan malam kan ada yang jaga ama. Jadi kalau bobo ama. Jadi saya sekolahnya 9.30 ya. Khusus malam jaga. Anaknya sendiri kan anaknya di rolling. Jadi pagi jam 8 tuh masuk, nanti jam 6 pulang. Terus nanti jam 8 ada lagi yang masuk, jam pagi jam 8 pulang, seperti itu. Di rolling seperti itu, anaknya kan 8. Berarti memanusiakan jenengan. Soalnya terus niku nih, cecenya ada berapa yang bantuin? Yang bantuin? Maksudnya di satu rumah ada berapa cece? Kan cuma saya saja sih. Oh, maksudnya yang bantu bersih-bersih apa-apa. Cuma saya saja. Jenengan berarti ngerjakan semua berarti. Iya. Ya bersih-bersih rumah. Ya bersih-bersih rumah ya nyapu, yang ngepel ya kan bukan khusus jaga nenek itu. Enggak. Tapi dia majikan suka, soalnya saya nggak pernah berhenti tangannya. Kita kebiasaan kerja di luar negeri kan nggak bisa berhenti memang. Jadi itu kaca itu dia bilang kaca itu 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali dilap. Nggak mungkin karena kamu itu kalian tuh semua aji-aji, saya lihat kamu aji-aji saja saya sudah takut, soalnya saya sendiri kalau ada debu itu mesti bersin, kerasa. Jadi itu rumah itu bersih terus. Jadi majikan suka. Udah kamu kalau Pak jangan pakai tangga itu nanti kalau kamu jatuh gimana, pokoknya 1 bulan sekali kalau kamu. Rumahnya di villa atau flat? Flat. Oh flat. Iya. Maksudnya di flat kan seperti ini. Tingkat 27. Oh, berarti di Iya. flat, enggak di villa. Biasanya di Dunmun di villa. Enggak iya. villa, tapi orangnya memang super kaya. Semua sudah punya rumah semuanya. Iya. Tapi orangnya baik banget. Jadi saya tuh kalau nggak libur malah nggak keluar uang, no. Malah dapat uang lebih. Malah dia bilang, "Kamu tuh nggak usah bawa makanan dari luar gini. Kamu batuk, nanti kamu kalau keluar jangan makan yang goreng-gorengan ya." Lah itu gorengannya di situ. Gorengannya di situ apa? Saya tunjukkan wajan loh, dia tahu. Itu tempat goreng bukan di situ. Lah katanya jangan makan goreng-gorengan. Maksudnya itu jangan makan yang pakai minyak-minyak. Iya. Soalnya kita 1 minggu sekali pengennya makan Indonesia pasti bergoreng, pasti berminyak. Tapi dia itu sukanya apa? Saya pintar masak. Pintar masak berarti. Soalnya kan dulu waktu di sini kan ikut itu masak yang chef sih. Itu yang majikan saya kan chef. Jadi saya kan tiap hari 2 tahun kan ngintip lihat masakan apa, bumbunya apa kan yang naruh-naruh kan saya. Jadi bumbu ini. Lah dia majikan itu bilang, "Suci, gimana aku nggak tahu masaknya, gimana aku pokoknya pura-pura bodohi lah." Dia ambil buku ini masak ini lah. Iki tuh masak kayak ngono aku iso. Baru kuwi, "Lah iki bumbune apa iki?" "Iki tosi ngene." Terus, "Cici, nganu nyetim ikan sing pakai tosi ya." Aku ngomong, "Lah bumbune piye sih? Aku nggak tahu." Aku bilang seperti itu. "Ya udah ini gambarnya seperti ini." Setelah saya masak, terus itu kan setim ikan tuh kan ingat kan ada dik-dikan tuh 7. Kalau ikan seperti ini harus 7 menit, ini 20 menit, kita kasih 7 menit. Lalu itu pakai itu yang seperti itu, tik-tik bisa itu bunyi sendiri dulu. Ya. Terus bariku setelah itu tak cor pakai minyak goreng panas tapi seperti itu. Dia bilang, "Ayo, enak banget." Ya udah piringnya itu aja dimakan. Saya ngerti, selain jenengan pinter jaga nenek, pinter masak. Itu yang buat majikan suka eman terus suka. Soalnya orang sini kan suka makanan di rumah karena bersih. Kalau makanan di luar ya selain mahal ya kita harus keluar tenaga gitu. Tapi terus terang majikan suka saya masak. Jadi tiap hari itu suruh masak ini, masak itu, saya majikan nggak bisa masak semuanya. Orang kantor semua sih. Biasanya. Dulu kantor semua, jadi nggak bisa masak. Jadi tiap hari itu ada saja. Lihat di TV, "Cici, sini biarin." Dia bilang, "Sini, Ci, itu lihat di TV." "Masak opo loh?" "Masak ayam ini." Alah itu Bu, masak ayam yang dikasih cuma ayam itu yang daging-daging terus dikasih itu apa namanya dibumbuin dulu. Lepas itu kan digoreng, lepas digoreng terus dibumbu
saus tomato itu loh Bu, terus tak kasih itu bawang merah, bawang bombay, itu kasih apa namanya, tomat, walah kayak salad gitu. Iya kayak salad, terus itu bawangnya bombay itu jangan matang-matang, terus yang itu apa itu tak ngirisnya kan seperti chef juga, saya jadi ngirisnya rapi. Soalnya di sini biasa ngiris rapi, seperti kacang saja seperti diukur kan di sini. Kan waktu di Nurpoint seperti itu, ngiris kacang itu harus sama. Jadi itu harus sama, apapun sama. Ada dia bilang, "Jeh, kowe iki ngiris apa-apa kok iso padha iki piye? Apa mau ukur ya itu pakai senti, nak pakai meteran." Kenapa kamu pintar banget? Nggak tahu lah. Jadi itu majikan tuh kalau saya mau masak itu nungguin di situ. Satu hari kadang masak 5 jenis Bu. Satu hari 5 jenis. Kadang-kadang 5 kali jenis. makan di rumah. Makan pagi makan roti, terus siang makan mie. Masak mie kan juga caranya seperti majikan yang sini. Jadi dia bilang, "Kamu itu dibumbui apa?" Aku bilang, "Cuma garam sama itu." "Ah, nggak mungkin, tapi mie-nya kamu enak banget gini." Tangan-tanganan tapi. Mungkin tangan mungkin. Dengan misalnya tangannya sedap memang sedap. Mungkin. "Jeh, masak mie apa Jeh?" No. Aku ngisu Jeh, kowe arep mangan apa? "Oven." Oh, terus baru dia apa? "Sakaremu," dia bilang seperti itu. Oke. Terus Suci nganu iwak entek ini. Alah, engko tak tuku, dia bilang seperti itu. Jadi itu kulkas tuh punya saya jadi itu. Nah, enaknya itu majikan kadang-kadang naruh makanan aja kan nggak boleh. Terus itu apa sayur itu loh. Iya, Mbak ya. Saya caranya masak sayur, cara motong sayur, itu kan nggak sama kita orang. Saya lagi rehab, bukan kita sombong enggak. Karena saya pengalaman 2 tahun di Nurpoint itu saya ambil hikmahnya juga di situ. Berarti waktu nyenengan cari majikan di sini, majikannya dekat ke sini berarti. Lah itu cuma itu di Nurpoint situ saja, timur pasar itu saja. Di fashion itu, nama apa itu namanya? Alah timur pasar itu dekat Allah itu dekat. Pasar itu cuma di situ saja itu rumah bagus tuh loh. Rumah yang bagus tuh loh. Jafarut sebelah sana. Iya Jafarut itu, ya seperti ya itu saja di situ. Jadi aku nanti tahu-tahu majikan, saya kemarin waktu itu tiket pesawat kan saya harus kan betul. Saya kan majikan saya ini harus suruh nambah, tapi saya nggak mau. Terus saya bilangnya pulang ke Indonesia. Terus dia bilangnya saya pun mau bilang nanti menyakiti hati majikan. Udah waktu itu yang tiket yang beliin dia, nggak ada masalah. Tiketnya dibeliin yang paling termurah sendiri, 7.100. 1.750 yang Thailand Airlines itu. Thailand Airlines. Iya, murah. Iya. Dibeliin di Solo situ. Jadi tak hangusin itu. Soalnya saya mau bilang mau pindah ke Sian, jangan sampai menyakiti majikan. Tapi kok tak terusin kok seperti itu, jadi aku nggak mau, jadi tak hangusin itu. Ya begini ini loh, orang Indonesia itu penuh perasaan dan penuh cinta. Takut menyakitin orang, takut ini, takut itu gitu. Rela berkorban. Kita itu rela berkorban. Dapat majikan lebih baik. Tapi alhamdulillah kok masih dapat bonus lagi 2.000 dari majikan itu kita. Majikan baru? Majikan yang itu, majikan yang lama tuh. Saya pulang dapat gaji 1 bulan. Terus dapat uang lembur itu berapa, 3.000 berapa itu uang yang cuti tahunan tuh. Terus lagi dapat 2.000, lalu dibelikan tas 1, terus dibeli jajan-jajanan sama majikan, coklat dan ini dan itu, saya kirim ke Indonesia. Dia nangis sampai seperti itu. Sampai nama barangnya. Nyapu yang dikirim sudah nyampe nama belum? Sudah. Oh, sudah nyampe. Tapi berapa tahun? 3,5 bulan baru sampai. Belas buatan yang leleh. Alhamdulillah. Soalnya baju-baju saya yang dipakok itu terlalu banyak. Jadi terus tak kirim ke semuanya, takut di rumah majikan Vina kecil, jadi cuma pakai itu, pakai beli koper yang terkecil itu sendiri. Tapi di situ juga beli gamis lagi, jadi penuh lagi. Majikan bilang, "Kamu tuh bajunya sudah banyak, tapi kamu beli kan nggak enak, soalnya kan kitanya pergi ke masjid masuk pakai itu saja." Dia bilang gitu. "Alah kamu memang seperti itu, alah nggak apa-apa, nanti tak paketin. Kamu jangan pulang dulu kalau majikan saya belum mati. Saya pas sudah tua, nggak apa-apa, saya mau kamu." Dia seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Tapi ini jangan bunyi terus. Terima kasih banyak Bu. Matur suwun banget untuk ceritanya. Terima kasih sudah jadi bagian terlalu banyak ceritanya saya buatan. Terus menginspirasi teman-teman. Pesan-pesannya apa buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang? Yang lagi berjuang, pokoknya dinikmati saja, disyukuri. Yang penting itu majikan nggak main tangan. Yang penting kita kerja itu harus pakai hati. Jadi harus pakai hati, apa yang dikerjain kita syukuri.
Kalau kita seandainya majikan kok nggak dikasih makan atau kurang makan, kurang ini, kan kita tiap bulan kan punya gaji. Kita untuk diri kita sendiri, kita beli saja lah. Nggak mungkin kita nggak beli sendiri. Soalnya majikan kadang-kadang bukan kan masalah kurang, masalahnya Iya. majikan makanannya beda dengan makanan kita. Iya. Terus kadang-kadang kita kan nggak Iya. nyaman dengan ini. Iya. Terima kasih Ibu Sama-sama. Sri Purwaningsih sudah berbagi cerita buat kita semuanya. Semoga sukses 2 tahun finish Amin. kontrak. Rencana masih mau nambah lagi? Insya Allah. Emang dari ibunya. Emang Bu, Nggih. soalnya masih ada yang dipikirkan, insya Allah. Semangat. Di sini Moga-moga selagi bisa. masih semangat, masih sehat, kita insya Allah masih dibutuhkan. Insya Allah, dan minta Matur tolong, nuwun. nanti minta tolong. Pokoknya ngerepoti terus, seandainya ada teman saya, Nggih. tak bawa ke sini ya Bu ya. Nggih, siap. Kalau dia Matur di Indonesia, nuwun, Terima berkah kasih berlimpah, banyak. Amin, sukses amin. bahagia. Selamat Hari Ibu. Matur suwun banget ya Bu. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Nggih, Kula Waalaikumsalam. berdoa Nggih, teman-teman, pamit dulu ibunya wis ditelponi. Pamit dulu, matur nuwun. Selamat Hari Ibu buat semuanya. Kita bikin Assalamualaikum. videonya Selamat Hari Ibu. Kita foto dulu ya, Bu. Napa niki Bu?